Oke, selamat sore. Ini adalah market Euro USD, dan kita akan bahas setup yang semalam ya. Dan secara visual di H4 tentu saja arahnya ke atas. Ya, walaupun setelah ini turun tajam, tapi kita berhasil recover dengan baik di sini. Order flow-nya sudah berubah menjadi bullish. Ya, ini harga ekspansi koreksinya agak dalam. Oke, tapi bodinya masih stay dalam gap ini. Dan jika kamu ukur 50% ya, dari gap ini, itu kamu bisa lihat ya bodinya itu close di atas 0,5. Artinya apa? Kita akan explode ini ke atas. Kita nggak perlu tunggu gap ini ke inverse, karena kita dalam kondisi low resistance. Jadi, targetnya adalah di sini, tapi cari yang lebih mudah. Yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena harga bisa aja stop dulu nih, di week ini, lalu baru naik lagi ke atas. Nanti kita akan lihat dengan gabungan elemen time. Seperti itu. Ya, boleh nggak saya menggunakan PD array ini sebagai defense? Jadi saya memadukan FVG ini dengan inversion ini. Jawabannya boleh sekali. Dan sangat boleh. Dua-duanya close body di dalam inversion, dua-duanya close di dalam fair value gap. Artinya apa? Tentu saja extremely bullish. OB ini nggak perlu diisi. Yang tanya saya kenapa? Itu saya udah jelasin berkali-kali. Market itu tidak mengejar order block. Oke, jadi dari situ tinggal frame ke M5 untuk mencari setup. Oke, kita cek dulu Asia-nya di mana. Asia high taken, Asia low udah taken juga. Jadi udah habis ya. Dan karena kita bisa ke atas, maka otomatis kita melihat bahwa ini adalah FVG terakhir yang dibentuk. Artinya kalau dia retrace ke sini, kamu boleh buy. Tapi, kita akan beda lagi ke M1. Kenapa? Karena ini ada wick ya. Jadi kita akan coba ke M1. Kita harus lihat gimana cara harga turun. Nah, cara harga turun adalah harga membentuk low resistance. Kamu bisa lihat di sisi itu. Dan saya hanya tinggal menunggu shift in market structure saja untuk M naik ke atas. Nah, harga drop masuk ke imbalance tadi ya di M5. Masih tidak ada MSS. Masih nggak ada. Turun lebih dalam. Ya, oke. Itu sudah MSS ya, kalau kamu lihat di sini. Jadi ini harga bikin relatif equal high, 1, 2, 3, 4, turunnya bikin trend sell, di mana retail bakal coba nge-sell, dan kalau kamu lihat di sini udah shift in market structure, di follow sama fair value gap, di level ini. Ya, jadi ini adalah entry kita, SL kita di sini. Ya, ini kita bisa entry, SL kita di sini, tapi kita tentunya di atas ini. Kalau kamu incar 1 banding 2,7, tapi for full portion di sini ya, 1 banding 5. It's huge, besar sekali. Kita tinggal mengkontrol. Oke, dan sampai ya. Jadi ketika ini sudah explode, ya, kamu perhatikan di sini berapa lama harga stay di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, sorry, 3, 6. Tapi semua bodinya close di dalam fair value gap. Artinya apa? Ini bagian akumulasi. Lalu dia langsung shoot up ke atas. Lalu harga drop sekali lagi, ada fair value gap dan kita menuju makro. Berarti apa ekspektasinya ketika kita entry sebelum makro? Maka saat makro harapannya adalah ngedeliver harga ke atas. Apapun yang terjadi ketika kena ini, kamu harus parsial. Oke? Harga stay di order block itu, stay di FVG itu, lalu tarik 50%-nya seperti biasa, hobi saya, ya. Semua bodinya close di atas, rapi sekali. Once gap itu ke inverse, kita bakal langsung pasti naik. Tapi itu masih ke inverse, karena turunnya hanya retrace. Ya, kamu bisa lihat di sini udah ke inverse, seperti ini. Ya, itu udah ke inverse, dan harusnya ini udah safe untuk break even. Makanya tadi kamu sebelumnya lakuin partial. Ya, harga turun, masih muter. Nah, ini gapnya boleh kamu tarik lagi, extend. Ya, inilah reclaim fair value gap.
Dan ya udah 11.10, 11.50 berarti ekspektasinya untuk deliver. Kalau ini nggak deliver. Nah, seperti itu. Ya, jadi karena base kamu clear ke atas, kamu tahu tesisnya, ya udah tinggal tunggu kasih model aja shift. Yang penting perhatikan gimana cara harga turun. Dia bikin liquidity apa enggak? Itu yang penting sekali. Harus lihat market selalu seperti itu. Dan ketika ada expansion, lalu ini turun, kamu jangan panik ya. Itulah kenapa di mentorship ini saya ajarin tidak ada teori bahwa kalau itu close body di bawah liquidity atau di atas liquidity, itu tidak ada pengaruh terhadap delivery harga. Nggak ada. Ya, itu hanya teori retail doang. Which is semua itu bakal di counter sama algoritma karena algoritma tahu informasi itu yang katanya kalau bodinya close di bawah BSL berarti fake out atau force break. Enggak seperti itu. Ingat kuncinya adalah inefisiensi dan liquidity. Seperti itu. Ya, I think is enough. Tidak terlalu sulit. Kita akan coba review. Ya, 4 hour. Ya, is clear. Kalau saya udah tahu 4 hour kemana, expansion correction kemana, saya juga tahu bahwa gap ini bakal ke inverse karena kondisinya adalah low resistance. Also, kalau ini mau turun pun, itu juga halangannya ada banyak sekali. Jadi, saya udah tahu itu area bakal ke atas dan saya nggak perlu ke M13, M15. Gitu loh. Langsung strike jam ke M5 aja. Kalau kamu ke M15 pun, ya, atau M30 misalnya seperti ini, bisa nggak? Ya bisa, kayak gini kan. Ini shift, kamu long di sini, SL di sini. Bisa nggak? Bisa. Boleh-boleh aja. Justru kamu lihat, di M30 ada gap. Gitu loh. Di M15 juga ada gap. Kalau kamu lihat. Nah, tugas kamu tuh adalah ya tinggal mengukur aja. Misalnya apa? M30, bodinya close di atas 50%. Itu yang informasi kamu ambil. Terus kamu ke M15 sama, bodinya close di atas 50%. Nah, ketika semua time frame itu menyatu, artinya satu arah, M30 menunjukkan ke atas, M15 menunjukkan ke atas, dan seterusnya ke bawah, ya udah, itu sudah pasti kamu harus yakin bakal naik. Karena itu konsep of fractal. Seperti itu. Nah, kalau kamu pakai M5 sebagai entry, bisa nggak? Bisa. Kamu long di sini, langsung immediate long di fair value gap ini, SL kamu di bawah sini, TP kamu di atas. Tapi AR-nya negatif. Cuman itu aja problemnya. Jadi kalau bias kamu belum kena, tapi kamu masih mau entry dengan good growth and reward, kamu ke M1 dan itu diperbolehkan karena sesi New York. Oke? Next kita akan bahas movement hari ini. Ya.